Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas nasihat 5 perkara yang merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia hanya bisa pasrah menghadapinya. Apa itu? Yang pertama, la hilata fir rizki, tidak akan meleset soal urusan rizki. Yang kedua, la rahata fid dunya, tidak ada istirahat selama kita hidup di dunia. Yang ketiga, wala salamata minan nas, tidak akan selamat manusia dari manusia yang lainnya. Yang keempat, wala radda li qada'illahi wa qadari, seseorang tidak mungkin lepas dari ketentuan-ketentuan dan takdir Allah. Dan yang terakhir, la najata wala syafa'ata fil maut, tidak mungkin selamat dan tidak ada syafaat ketika datang kematian. Inilah 5 perkara yang kita akan bahas, 5 perkara yang merupakan ketentuan Allah. Manusia hanya bisa pasrah saja menghadapinya. Yang pertama, la hilata fil rizki, tidak akan meleset soal rizki. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan rizki kepada kita, maka rizki kita tidak mungkin diambil orang lain. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan rizki kepada orang lain, tidak mungkin pula kita mengambilnya, karena rizki itu sudah ditentukan masing-masing oleh Allah azza wa jalla. Dan rizki itu semua di tangan Allah, bukan di tangan kita. Artinya orang mendapatkan banyak rizki bukan karena kecerdasan orang cerdas. Begitu juga orang tidak mendapatkan rizki bukan karena kejahilan orang bodoh. Tidak. Rizki itu di tangan Allah. Baik Anda cerdas, baik Anda bodoh, dua-duanya tetap dapat rizki. Dari sini kita tahu bahwa kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rizki atau memasrahkan rizki itu kepada hamba-hambanya, tapi tetap Allah yang menentukan rizki hamba-hambanya. Sebab kalau seandainya rizki itu ditentukan oleh hamba-hamba Allah, maka pasti hamba-hamba Allah itu akan sombong. Orang kalau sudah bisa menentukan rizkinya itu akan sombong, akan congkak, persis seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu min ilmin indi, bahwa kekayaanku itu hasil jerih payahku katanya. Sombong jadinya kan. Itulah kalau seandainya Allah serahkan rizki itu kepada kita, jadi sombong kita jadinya.
tetapi rizki itu tetap di tangan Allah. Yang cerdas dapat rizki, yang bodoh pun dapat rizki. Yang sekolah dapat rizki, yang tidak sekolah pun tetap dapat rizki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Jika seandainya anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, pasti dia akan menjumpai rizkinya sebagaimana pasti kematian akan menjemputnya. Kalau seseorang kemudian ingin lari dari rizki Allah, dia terbang ke mana-mana, tetap rizki akan mengejarnya. Dari sini kita tahu bahwa manusia tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya oleh Allah. Karena Allah yang mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi kecuali sudah ditentukan rizkinya. Sampai kepada semut hitam di kegelapan malam pun ada rizkinya. Tidak ada satupun makhluk kecuali ada rizkinya. Lalu kalau seandainya rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rizki pasti datang kepada kita, lalu kenapa kita cemas dengan rizki? Rizki itu pasti datang, tapi jangan tergesa-gesa. Karena biasanya orang yang tergesa-gesa menunggu rizki itu berakhir dengan apa? Mendapatkan rizki dengan cara haram. Akhirnya mencuri, merampok, korupsi, karena tergesa-gesa. Padahal yakin rizki itu akan datang kan? Cuman dia tidak sabar. Gara-gara tidak sabar itulah akhirnya dia mendapatkan rizki yang harusnya yang halal, akhirnya dapat yang haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rizki itu sudah ditentukan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu terdapat rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membagi rizki ini adalah merupakan ketentuan. Karena dua perkara yang merupakan ketentuan Allah, pertama rizki, yang kedua ajal. Itu tidak bisa kita mengejar sesuai dengan kehendak kita. Betapa banyak orang yang ingin jadi kaya hanya ada di angan-angan saja, pun tidak kaya-kaya kan gitu ya, hanya angan-angan saja. Karena rizki itu di tangan Allah. Ada orang yang gak kepikiran kaya, kaya pula dia. Ya memang Allah yang berkehendak seperti itu. Seperti orang yang berpikir bisnis, dia punya modal besar, kemudian dia berpikir pasti dapat untung banyak. Setelah betul-betul modalnya kemudian dihabiskan di situ, jangan cerita untung, modalnya pun ludes. Artinya yang menentukan bukan kita keberhasilan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya sekedar berusaha saja, tawakal dan mengambil sebab ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya konsep rizki di masyarakat itu, mereka hanya terbatas soal urusan harta saja. Kebanyakan orang itu kalau cerita rizki pasti tujuannya, otaknya itu cerita harta saja, cerita kekayaan. Padahal iman itu rizki, akhlak itu rizki, sehat itu rizki, mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu rizki, mendapatkan pasangan yang baik itu rizki, kelapangan dada itu rizki, ketenangan hati itu rizki. Rizki itu luas ikhwan. Bahkan kalau cerita kekayaan ataupun harta, kekayaan itu serendah-rendahnya nikmat Allah. Kekayaan itu serendah-rendahnya rizki Allah. Itulah kekayaan. Kenapa kemudian mencari yang rendah?
Karena kekayaan itu, harta itu serendah-rendahnya. Kenapa dikatakan serendah-rendahnya? Karena yang namanya harta itu berserikat antara mukmin dan kafir. Si Qarun kaya, Nabi Sulaiman juga kaya kan gitu. Abu Jahal, Abu Lahab kaya, Abu Bakar juga kaya. Artinya kekayaan itu kan berserikat mukmin dan kafir. Makanya serendah-rendah rizki Allah Subhanahu wa taala atau serendah-rendah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah kekayaan. Dan yang paling tinggi itu justru apa? Kesehatan badan. Kalau kita diberikan kesehatan badan, maka itulah nikmat Allah yang paling tinggi. Makanya Nabi SAW di antara doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, aku berlindung dari kamu dari berubahnya kesehatan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemurkaan. Lihat Rasul minta apa? Minta kesehatan di sini. Sebab kalau seandainya Allah bentangkan rizki ini sebentang-bentangnya, antum menjadi orang kaya, anggaplah paling kaya satu kota Batam ini, atau satu Nagoya lah, jangan Batang lah. Ya. Antum orang paling kaya, tapi antum setruk. Kira-kira antum ngapain tuh dengan kekayaan antum tuh? Setruk nggak bisa bergerak, antum di kursi roda. Harusnya antum naik Mercy, naik kursi roda pula. Jadi apa kekayaan itu kalau seandainya badan kita sakit? Makanya sehat itu nikmat Allah yang paling tinggi. Dengan sehat kita bisa sholat, dengan sehat kita bisa thalabul ilmi, dengan sehat kita bisa bekerja, dengan semua nikmat yang lainnya dengan sehat itu kita bisa lakukan tuh. Tapi kekayaan, apa yang bisa dilakukan dengan kekayaan kalau kita sakit? Yang sering saya contohkan, antum duit banyak, bisa beli makanan macam-macam lauk, tidak bisa satu lauk pun antum makan. Yang ini kolesterol, ini darah tinggi, yang ini cepat mati. Kan gitu ya kan. Jadi apalah yang mau dikejar dari kekayaan itu? Kekayaan itu serendah-rendahnya rizki Allah, serendah-rendahnya nikmat Allah, dan setinggi-tingginya nikmat Allah adalah justru as-sihhatu wal afiyah, kesehatan. Maka bersyukurlah antum kalau masih sehat, karena nanti nikmat yang banyak dilupakan, dan itu pula yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh, kata Rasul. Dua nikmat yang dilupakan manusia, dilalaikan manusia, tapi itu yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Karena ada orang yang sehat sibuk pula tak bisa ngaji. Ada orang yang kemudian ada waktunya tapi pula sakit, akhirnya tak bisa jalan. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi ada waktu, hadir di majelis taklim, gitu maksudnya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi intinya bahwa la hilata fir rizki. Jangan khawatir dengan rizki. Rizki itu sudah dibagi-bagi. Kalau memang Allah takdirkan rizki itu sampai kepada kita, tidak ada orang yang mengambilnya. Jadi kenapa harus khawatir dengan rizki? Ibrahim ibn Adham, seorang ulama, satu hari dia makan tulang yang ada dagingnya itu. Jadi di tulang itu banyak dagingnya. Tiba-tiba kemudian lewat di hadapannya kucing. Kasihan dia. Akhirnya dikasihlah kemudian tulang yang masih ada dagingnya itu sama kucing itu. Bukannya dimakan sama kucing itu, malah diambil, lari kucing itu. Dikejar sama Ibrahim bin Adham. Rupanya kucing itu mengarah ke sebuah lubang. Tiba-tiba kemudian di lubang itu sudah ada nunggu binatang, ular buta.
Rupanya kucing itu ngasih makan ular buta. Ibrahim bin Adham kurang yakin, boleh jadi hanya mungkin ya kebetulan. Tetapi kemudian besoknya lagi dia kasih makan kucing itu. Rupanya kucing itu ke tempat itu lagi, ngasih lagi ular yang buta itu makanan. Padahal kucing sama ular itu musuhan, ikhwan. Mana ada ular sama kucing salaman itu? Yang ada kucing dia makan ular. Ya kan? Musuhan itu. Tapi kenapa kemudian kucing ini ngasih makan ular, coba bayangkan. Dari sinilah kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Subhanalladzi sakharal a'da yarzuqu ba'dahu ba'dha, kata dia. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menundukkan musuh-musuh menjadi kawan sehingga memberikan rizki satu dengan yang lainnya, katanya. Begitulah, coba bayangkan, ular saja ada rizkinya tuh, ular buta tuh. Dan yang ngasih rizki pula musuhnya. Jadi kenapa kemudian kita sewot gara-gara umpamanya kita buat warung, tiba-tiba ada bangun warung pula sebelahnya sama pula jualannya. Antum jualan baju second di sini. Sampingnya buka pula baju second sama pula yang dijual tuh. Kenapa antum jadi sewot kan gitu? Kan gitu. Ini musuh sama musuh jadi kasih rizki kok. Justru yang ada harus kompak lah kan, begitu kan? Makin banyak makin kompak, karena rizki itu pasti sudah ada ketentuannya. Ini enggak, yang ada kita malah dendam. Ngapain orang dibuka di sini? Jual yang lain lah. Mulai datang ke dukun. Pak dukun tolong tuh singkirkan orang sebelah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka saya katakan la hilata fir rizki. Rizki itu tidak mungkin kemana, karena sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi tentu yang namanya rizki itu, ikhwan, walaupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kita ini dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Mencari sebab-sebabnya kan. Mencari sebab-sebabnya supaya rizki itu cepat sampai kepada kita. Lah di antara sebab terbesar rizki itu akan mudah kita dapati adalah at-tawakkul ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu tidak bisa hanya tawakal kecuali akhdhu bil asbab, mencari sebab. Kesalahan orang ketika mencari rizki itu, terlampau dia mengandalkan sebab, lupa tawakal. Contoh mamanya, dia punya modal, dia yakin dengan modalnya akan banyak untung. Akhirnya dia berpikir bahwa saya akan usaha, saya ada modal, saya ada skill, saya ada kawan, ada relasi, pasti berhasil. Nanti selebihnya saya serahkan kepada Allah, katanya. Coba, selebihnya diserahkan kepada Allah. Jadi yang banyak diserahkan sama dia kan. Akhirnya nggak berhasil. Ya. Harusnya tawakal dulu baru ngambil sebab, kan begitu. Ini yakin dengan sebab, ujung-ujung tawakalnya terakhir. Tawakal itu pertama, ngambil sebab itu kedua. Maksudnya apa? Saya serahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang Allah takdirkan saya berhasil dengan bisnis ini, maka saya bersyukur kepada Allah. Baru cari sebab. Gitu ya. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Ini enggak, saya akan usahakan dulu. Ya, nanti selebihnya saya serahkan kepada Allah. Ini membolak-balikan tawakal dengan akhdhu bil asbab namanya. Ini salah yang seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaku tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana," kata Rasul. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan diberikan rizki seperti seekor burung diberikan rizki. Dia keluar dari sangkarnya lapar, pulang pula sudah kenyang dan bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Siapa yang kasih rizki burung ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Asim Hatim Al-Asam.
Jadi Hatim Al-Asam ini kan seorang ulama tabi'in. Dia ditanya tentang hakikat tawakal. Bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang tawakal? Maka dia menyebutkan 4 kalimat. Bagus sekali. Dia mengatakan, alimtu bi anna rizqi la ya'khudu ghairihi fatma'anna qalbi. Kalau antum ingin tawakal, pertama kata Hatim Al-Asam, aku mengetahui bahwa rizkiku tidak mungkin diambil orang lain, makanya aku tenang. Karena biasanya yang tidak tenang itu merasa apa? Disaingi orang, kan gitu ya. Kalau antum jualan ada saingan, kan gak tenang tuh. Padahal mau saingan 1000 saingan antum, rizki itu tidak mungkin diambil saingan. Karena rizki sudah dicatat di Lauhil Mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa harus takut? Makanya kata Hatim Al-Asam, aku tahu rizkiku tidak mungkin diambil orang lain, dari situlah aku tenang. Coba kalau ini yang kita tanamkan, tenang. Gak mungkin hasad, gak mungkin dengki sama orang lain kan. Oh, rizki saya sudah ditentukan, kenapa mesti stres? Kemudian yang kedua, wa alimtu bi anna amali la ya'maluhu ghairi fastaghaltu bihi, dan aku tahu bahwa amalanku tidak mungkin dikerjakan orang, makanya aku harus sibuk beramal. Kemudian yang ketiga, wa alimtu bi anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala maksiatin. Aku tahu bahwa Allah selalu mengawasi aku, maka aku akan terus malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang terakhir, wa alimtu bi annal mauta yantadiruni fa'adattu zad li liqa'illahi azza wajalla, dan aku tahu kematianku sudah menungguku, maka aku harus persiapan untuk berjumpa dengan Rabbku. Inilah hakikat tawakal yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam. Yang kedua, yang bisa membuka pintu rizki itu adalah memperbanyak istighfar. Kalau antum berbisnis sambil jualan, astagfirullah, astagfirullah. Coba antum buktikan, sambil jualan antum tidak lepas mengucapkan astagfirullah, 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 terus begitu. Maka Rasul mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa saja yang melazimkan membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya, niscaya Allah akan jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah-tengah kesempitannya, sebuah kelonggaran di tengah-tengah kesumpekannya, dan Allah curahkan rizki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Dan itu sudah saya buktikan ya kawan. Kalau ada kesulitan tuh perbanyak istighfar, itu memang agak lapang dada. Ya, terus seperti itu. Tapi jangan kemudian baca istighfar di depan orang nawar, nggak jadi. Berapa ini? Sekian, nggak mau, astagfirullah. Nanti ini ngomong siapa kan itu? Maksudnya astagfirullah itu bukan untuk orang lain, untuk kita maksudnya. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah. Terkadang yang namanya usaha ikhwatu fiddin, ya kadang banyak kadang sedikit, namanya usaha. Orang apalagi orang jualan kan, orang jualan itu kadang satu hari ini banyak hasilnya, kadang besok pula sepi ya. Itu sudah biasa orang jualan itu. Tetapi orang yang terjun dalam dunia perniagaan itu masih lebih baik dibandingkan orang yang terjun dalam dunia buruh. Karena usaha yang paling baik itu tijarah, berjualan, berniaga, berbisnis, dibandingkan orang yang bekerja menjadi buruh yang hanya digaji bulanan. Apakah buruh pemerintah, PNS dan yang lainnya kan itu kan bulanan ikhwan. Mereka itu senangnya di awal bulan saja. Kalau di akhir bulan tuh gerutu tuh. Udah banyak tanggungan. Ya senangnya di awal karena baru dapat gajian kan. Udah di akhir bulan udah panadol semua isi kepala tuh. Ya kan. Tapi orang jualan mana ada pusing.
Ya, dia dapat uang kapan saja. Ya, makanya kenapa orang jualan itu hur, bebas, dia merdeka. Nah, di situ Nabi SAW mengajarkan kepada kita, makanya Rasul itu seorang pedagang. Karena biasanya orang menjadi kaya itu gara-gara dagang. Jarang PNS kaya. PNS itu rata-rata kredit biasanya. Rumah-rumah kredit. Kan gitu ya. Mobil kredit, semua kredit. Ya. Tapi pedagang itu jarang kredit, cash, banyak duitnya. Kecuali kalau korupsi, ya mungkin lah. Bisa lah kaya dia kan. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya bukan masalah kaya atau miskin. Kaya atau miskin itu kan memang sudah kodrat manusia, ada yang kaya ada yang miskin kan. Tapi di balik itulah harus ada yang disebut dengan qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah. Ketika kita redha dengan pemberian Allah, jadi berkah tuh harta. Dan ketika berkah, yang sedikit jadi cukup, yang banyak pula tak cukup kalau tak berkah. Pakai zaman dulu antum punya uang 100.000 tuh, wah bisa beli apa saja tuh. Zaman dulu, ya zaman antum masih SD ya kan, uang 100.000 tuh udah kebeli semua tuh. Nah, sekarang antum punya uang 100.000, nongkrong tuh di warung bakso, yang ada kurang duitnya kan itu ya. Tak bisa beli. Boleh jadi mungkin uang dulu tuh berkah. Uang sekarang nggak berkah, makanya banyak tapi nggak cukup gitu kan. Nolnya aja yang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang bisa menambah rizki adalah takwa. Takwa itu artinya jauhi maksiat. Menjauhi maksiat, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti rezeki itu datang. Karena ada ayat yang mengatakan, ikhwan, ayat yang sering antum bacalah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sekalipun dari mereka. Aku pun tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi, zat yang maha kokoh. Maksudnya begini, kalau kita yakin dengan rizki Allah, ikhwan, beribadah saja ya. Kalau kita mentaati perintah Allah, kata Allah solat, solat, kata Allah puasa, puasa, kata Allah haji, haji, kata Allah baca Quran, baca Quran. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan dari ibadah kita laksanakan saja. Maka antum harus yakin pasti Allah akan memberikan rizki kepada kita sesuai dengan janji yang dijanjikan kepada kita. Kalau kita beribadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka Allah juga akan berikan rizki sesuai dengan janjinya. Jadi jangan khawatir. Ya. Ingat kisah yang sering saya ulang-ulang, kisah tentang nasihat Muqatil ibn Sulaiman kepada Abu Ja'far al-Mansur. Jadi ada seorang khalifah namanya Abu Ja'far al-Mansur. Ada seorang ulama namanya Muqatil ibn Sulaiman masuk ke ruangan raja. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur tahu bahwa Muqatil ibn Sulaiman kan seorang alim besar, seorang tabi'in. Maka Abu Ja'far al-Mansur mengatakan, ya Imam, bisa enggak kau nasihati aku? Kata Imam Muqatil, seorang ahli tafsir dia, apa yang harus aku nasihatkan kepadamu? Apa yang aku lihat dari kamu atau apa yang aku dengar tentangmu? Kata Abu Ja'far al-Mansur, nasihati apa yang kau lihat dari aku sekarang. Maka kemudian Al-Muqatil ibn Sulaiman ini mengkisahkan tentang dua raja sebelumnya. Jadi ada dua penguasa sebelum Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pertama Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Hisham ibn Abdul Malik. Jadi kata Muqatil ibn Sulaiman, ya Khalifah, penguasa sebelummu pertama Umar bin Abdul Aziz, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 11 anak. Kemudian ketika dia meninggalkan dinar hanya 18 dinar.
Kemudian dipotong untuk pembelian kafan 5 dinar. Kemudian dipotong untuk pekuburan 4 dinar. Jadi sisanya 9 dinar. 9 dinar itulah yang diwariskan kepada 11 putranya. Tetapi Hisham ibn Abdul Malik, dia sama diberikan oleh Allah 11 putra juga. Ketika meninggal Hisham ibn Abdul Malik, setiap satu orang diberikan 1 juta dinar warisannya. Kan gak jauh kan? Umar bin Abdul Aziz warisannya 9 dinar, itu pun dibagi ke 11 orang. Sementara Khalifah Hisham ibn Abdul Malik, setiap satu anak 1 juta dinar. Yang ingin saya katakan, kata Muqatil ibn Sulaiman, wallahi bersumpah dia, demi Allah dia mengatakan, inni ra'aitu abna'a Umar ibni Abdul Aziz, katanya, demi Allah aku melihat dengan kedua mataku ini, katanya, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, Allah kayakan mereka. Anak-anak itu jadi kaya raya, sampai satu orang putra Umar bin Abdul Aziz bisa menginfakkan 100 kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak-anak Hisham ibn Abdul Malik, ketika ayahnya sudah meninggal, walaupun setiap satu anak 1 juta dinar, belakangan uang itu ludes dan menjadi orang-orang miskin, dan aku melihat mereka meminta-minta kepada manusia di pasar, katanya. Apa penyebabnya? Kemudian Muqatil bin Sulaiman menjelaskan penyebabnya. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia berwasiat kepada anak-anak yang 11 itu dan mengatakan, aku tidak mewariskan harta kepada kalian, tetapi waristu taqwa, aku hanya mewariskan ketakwaan kepada kalian. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ditanya, kenapa kau wariskan takwa kepada anak-anakmu? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sebab kalau seandainya anak-anakku menjadi orang-orang soleh, maka Allah yang akan menjamin hidup mereka. Tapi kalau seandainya anak-anakku tidak soleh, kemudian aku berikan warisan yang banyak, itu sama dengan mendanai anak-anakku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini faedahnya apa? Lihat, warisan takwa menjadikan anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi kaya raya. Allah yang kasih. Padahal bapaknya tidak banyak warisan kan, cuma 9 dinar, itu pun dibagi ke 11 anaknya. Sementara Hisham ibn Abdul Malik ini setiap satu anak 1 juta dinar loh. Tapi namanya kekayaan kan, bisa pasang bisa surut kan, bisa hilang. Rupanya kata Muqatil bin Sulaiman, aku melihat putra-putra Hisham ibn Abdul Malik, mereka berjalan di pasar-pasar meminta-minta kepada manusia. Lah kemana yang 1 juta dinar itu coba? Lah inilah apa namanya, bahwa takwa itu bisa meluaskan rizki. Ini yang pertama, bahwa tidak akan meleset rizki yang sudah Allah rizkikan kepada kita. Yang kedua, la rahata fid dunya, tidak mungkin manusia itu bisa beristirahat selama masih hidup di dunia. Antum tidak mungkin istirahat selama antum masih penghuni dunia, tidak akan istirahat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Adam yang keluar dari sorga ke dunia, apa kata Allah? Fala tukhrijakuma minal jannati fatasqa, kata Allah. Adam dan Hawa, jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari sorga, nanti kau akan celaka. Artinya selama Adam di sorga tidak ada kecelakaan. Tapi kalau sudah Adam keluar dari sorga, pasti dia celaka. Makanya manusia itu tidak akan hidup tenang di dunia. Karena dunia ini kata para ulama darul bala, dia adalah tempat uji coba. Banyak ujian-ujian, banyak coba-cobaan yang akan diturunkan Allah kepada hambanya. Tentu untuk menguji manusia kan, siapa di antara manusia yang tebal imannya, yang jujur imannya dengan yang dusta imannya. Maka sering saya katakan manusia tidak lepas dari 3 kata kan.
sedih, stres, bingung. Manusia nggak lepas dari 3 kata, ikhwan. Sedih, stres, bingung. Yang mana antum tuh? Sedih, memikirkan yang lama. Kan ada orang yang kadang-kadang tahu-tahu menangis. Ketika ditanya kenapa kau nangis, mikir yang sudah-sudah. Dulu dia pernah sukses, gitu ya. Sekarang tumbang, jadi ingat suksesnya, nangis dia, sedih. Ya. Dulu punya istri cantik gitu, cerai, sekarang istrinya jelek. Pikir. Dulu mungkin dia mantan gubernur, mantan wali kota, mantan apa gitu ya, pejabat-pejabat tinggi, sekarang sudah purnawirawan, sudah pensiun, udah nggak kepilih lagi. Sedih kayaknya, sehingga kalau ngomong tuh kayak masih jadi bupati aja dia. Padahal sudah nggak jadikan bupati. Ada orang sedih itu karena mikir perkara-perkara yang sudah lampau tuh. Kemudian yang kedua, stres, menghadapi perkara yang sedang antum hadapi itu. Ada aja masalah tuh. Kemudian bingung ngadapi perkara yang akan datang, cemana besok. Sampai Hasan Al-Basri ditanya, "Ya Imam, kira-kira besok kita makan apa?" Kata Hasan Al-Basri, "Ngapain kau tanya soal itu? Apakah Allah menuntut mengatakan kepadamu besok kerja apa?" Nggak perlu mikir, besok itu pasti makan kamu. Nggak usah mikir besok makan apa, pasti besok makan kamu. Bagaimana caranya? Allah yang tentukan makanmu. Kenapa harus bingung? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, ujian manusia ini kan terbagi 2 ya. Ada ujian bisyarri dengan keburukan, ada bil khairi dengan kebaikan. Makanya Allah mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Kami akan berikan kepada kalian baik berupa keburukan ataupun kebaikan. Dan dua-duanya fitnah bagi kalian. Mau diuji dengan keburukan fitnah, mau diuji dengan kebaikan juga fitnah. Kadang-kadang ikhwan, ada orang diuji itu dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, entah kehilangan anak, entah kehilangan pasangan, entah kehilangan orang tua. Ya, itu kan ujian juga. Kalau kita bisa sabar, alhamdulillah. Tapi banyak orang yang tak sabar juga kan, akhirnya tasakhut. Terutama mungkin pasangan lah. Pasangan ini selama hidupnya sangat dicintai, sangat dirindukan. Tiba-tiba kemudian meninggalkan dia begitu saja kan, tanpa ada sebab, atau mati saja. Itu kadang-kadang bisa jadi stres. Bahkan saya pernah ada satu ummahat itu, suaminya sudah meninggal 10 tahun sebenarnya. Sudah 10 tahun meninggal suaminya. Ya. Tapi stresnya itu sampai sekarang. Mikir terus sama suaminya. Sampai saya gojolokin nikah lagi aja lah kan gitu. Ya. Nggak mau dia, sampai stres. Padahal suaminya sudah meninggal 10 tahun yang dulu tuh. Kadang-kadang orang diuji dengan cinta kan, seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau boleh jadi mungkin diuji oleh Allah kesehatan. Boleh jadi mungkin pendengaran, penglihatan, ataupun kaki tidak bisa jalan, atau mungkin badan stroke dan begitu seterusnya. Ini kan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang banyak orang yang tidak sanggup menghadapi itu. Sehingga apalagi yang terlampau lama sakitnya nih biasanya, kalau sudah tahunan sakitnya itu merepotkan orang banyak, terkadang kepikir ingin mati dibandingkan hidup tuh orang kayak gitu. Kan banyak orang yang seperti itu, karena kelamaan sakit akhirnya putus asa. Ketika putus asa lebih baik mati daripada hidup. Kan bahaya. Rasul mengatakan jangan salah seorang di antara kalian bercita-cita ingin mati. Gak boleh kita ini ingin mati, mengakhiri hidup ya. Sebab kalau seandainya Allah takdirkan kita orang jahat, kemudian Allah sembuhkan, ada kesempatan tobat. Kalau kita orang baik, Allah sembuhkan, ada kesempatan nambah pahala. Karena Rasul mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik pula lah dia amalnya. Ada juga yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian macam-macam, umpamanya ekonomi, ketakutan, apalagi di zaman sekarang kan.
Di zaman sekarang ini orang serba ketakutan ketika mau buka usaha. Kenapa? Karena merasa unit-unit usaha itu sudah dikuasai orang. Sekarang udah banyak minimarket lengkap pula minimarket itu. Kita mau jual sendal ada pula di minimarket. Mau jual sayur jual juga di minimarket. Mau jual buah-buahan ada pula di minimarket. Akhirnya semua yang mau dijual ada semua di minimarket. Pusinglah kita. Akhirnya banyaklah gulung-gulung tikar. Kita mikir nih mau buka apa jadinya kan? Mau jual pasir, toko bangunan banyak. Kan. Mau jual apa lagi, spare part banyak bengkel. Kadang-kadang kita diwaswasi dengan perkara-perkara yang seperti itu. Akhirnya stres, gak mau buka usaha. Daripada saya rugi, gak jadilah usaha. Akhirnya habis dimakan dia untuk hari-hari. Kadang-kadang orang diwaswasi seperti itu, akhirnya gak berusaha. Padahal buka saja, bismillah. Tadi kan saya sudah mukadimahi, rizki itu sudah dibagi-bagi kan. Rizki lo sudah dibagi-bagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang yang diuji seperti itu. Ya, ketakutan, sempitnya dada dan macam-macamnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang paling besar ujian adalah ketika ujian itu menimpa agama kita. Kalau agama kita diuji, ini yang paling berat. Diuji agama yang paling berat ini. Antum baru hijrah, pemanya akhwat baru hijrah, barulah nutup aurat, mulai jadi artis dadakan, ditengokin, saya malu akhirnya. Malulah keluar orang ngeliatin saya terus, padahal nggak ngeliatin kita sebenarnya. Kita yang merasa dilihatin, kan gitu ya. Dia kurang pede aja sebenarnya. Kadang ada orang yang baru hijrah itu macam-macam ujiannya tuh. Nah itu yang paling berat tuh, ujian-ujian seperti itu. Ya memang di dunia nggak mungkin istirahat. Gimana cara istirahat di dunia itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, bahwa kita tidak mungkin istirahat di dunia. Pasti akan diuji, pasti akan disakiti, pasti akan ada terus ujian-ujian, baik kecil ataupun besar. Tapi ingat bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian seperti itu? Karena Allah tahu nilai ibadah kita tak banyak. Kita kan beribadah itu dalam satu hari tidak banyak. Salat saja kalau mau digabung hanya paling dari 24 jam itu, kalau duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kalau digabung tidak sampai 1 jam. Ya lebihnya kemana? Allah tahu ibadah kita kurang. Sehingga untuk mengangkat derajat kita, menghapuskan kesalahan, menambah kebaikan, dengan cara apa? Dengan cara diberikan ujian. Kalau kita sabar, maka Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan balas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Bahkan ada sorga yang tidak bisa dicapai dengan solat, puasa, zakat, hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, la salamata minan nas. Manusia tidak akan selamat dari manusia yang lainnya, baik dari perbuatannya ataupun dari lisannya. Makanya kenapa karakter seorang muslim itu apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim kalau muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, kata Rasul. Artinya manusia selama hidup, ikhwan, gak mungkin antum selamat dari manusia, entah perbuatan mereka kepada kita atau lisan mereka kepada kita. Bagaimana caranya menghindari manusia? Tidak bisa. Ada aja orang berbuat jahat sama kita itu, walaupun antum orang baik. Kenapa? Karena ridhon nas ghayatul la tuhsa. Mencari kerelaan, kereduan, keikhlasan manusia itu angan-angan yang mustahil dicapai. Antum berbuat baik belum tentu orang senang, ikhwan. Bisa saja orang kemudian nuduh-nuduh antum itu buat baik riya tuh katanya. Dibilang riya coba kan. Antum berbuat baik lo dibilang riya. Padahal jelas-jelas berbuat baik itu. Apalagi antum buat jahat. Buat baik saja dikatakan riya sama orang. Jadi manusia tidak mungkin selamat. Makanya dari sini kata para ulama, bagaimana caranya supaya ucapan-ucapan manusia yang mengarah kepada kita itu tidak mempengaruhi kita? Satu, kata ulama itu,
Kita tahu kita harus meyakini bahwa manusia itu dalam ucapan terbagi tiga. Manusia itu dalam ucapan terbagi tiga. Sepertiga bicara kebaikan, sepertiga bicara keburukan, dan sepertiga bicara yang tidak mengandung kebaikan dan keburukan. Itu manusia, ya, termasuk antum juga. Kita ini kan tidak terus bicara keburukan kan, ataupun mungkin tidak ada unsur baik, tidak ada unsur jelek, yang ngobrol biasa, mubah. Ya kan, manusia kan begitu, sepertiga bicara buruk, sepertiga bicara baik, sepertiga yang nggak ada baik, nggak ada buruk kan, yang ngobrol gitu saja kan. Dari sini kita 2/3-nya itu nggak jelek-jelekin kita sebenarnya. Kemudian yang kedua, ketika dia jelek-jelekin kita tuh, yang sepertiga itu tidak selamanya. Lama-lama akan berhenti juga kok. Lama-lama akan berhenti. Ya tidak mungkin juga Allah menciptakan itu ngomongin kita dari mulai lahir sampai mati kan, mustahil, mana ada. Allah nggak mungkin menciptakan orang itu untuk membicarakan kita dari lahir sampai mati kan gitu ya. Ya mungkin membicarakan kita karena dia tidak suka sewaktu-waktu saja. Dia nggak suka, dia ngomel-ngomel sama kita atau nyela kita kan. Tapi kan tidak selamanya. Nah, itulah makanya ini yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa ucapan manusia tidak mungkin menguasai kita. Ucapan manusia itu loh tidak bisa menguasai kita. Dia hanya ngomong saja. Yang menguasai kita Allah Subhanahu wa taala. Antum harus paham, yang menguasai kita itu Allah. Yang mengatur rizki kita Allah. Ucapan manusia itu tidak akan menambah rizki dan tidak akan juga mendekatkan dengan kematian. Betapa banyak orang yang mencela kita mati duluan daripada kita kan. Betapa banyak orang itu. Contoh umpamanya Abu Lahab mencela Nabi. Siapa yang duluan mati? Abu Lahab duluan mati daripada Nabi kan. Jadi ucapan manusia itu tidak mempengaruhi rezeki sama sekali. Lama-lama capek sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya nasihat para ulama kalau kita mendengar manusia itu berbicara tentang kita, satu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Yang kedua, letakkan ucapan manusia jangan dimasukkan ke dalam hati, cukup lewat di telinga kanan, keluar di telinga kiri saja. Kalau sempat mandek di hati, itu yang dikatakan sakitnya tuh di sini. Ya. Tapi kalau masuk dari sini, kalau dari sini tidak sempat ke sini, kawan, biasa saja. Yang lebih bagus lagi masuk di sini, mental lagi dia nggak sempat masuk. Itu lebih bagus lagi itu. Ya, pentalkan aja ke dinding itu. Jangan pedulikan. Ya. Kemudian juga kata para ulama, ish al hayata bi tabiatika. Hiduplah sebagaimana biasa. Jangan terganggu dengan ucapan manusia. Ya. Walaupun mamanya tetangga ini jelek-jelekin kita, biasa saja. Ya, soalnya nggak kenal dia. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, oh luar biasa. Antum menjadi orang yang paling cuek, bebek. Antum tahu cuek bebek? Bebek kan cuek-cuek kita. Jadi bebek kan tuh. Ya. Kalau itu tenang hidupnya, kalau cuek-cuek itu. Kenapa? Karena kita nggak peduli. Ini kehidupan saya. Kenapa dia mau ganggu saya pula? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa gunakan akal ketika menghadapi ucapan manusia. Jangan gunakan perasaan, nanti sakit hati. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam syairnya, dhahikta faqalu ala takhtashim, bakaita faqalu ala tabtasim, ya, basamta faqalu yura'i biha, abasta faqalu bada ma katam, sumta faqalu qalilal lisan, natabta faqalu kathiral kalam. Apa kata Imam Syafi'i? Manusia serba salah. Antum tertawa, manusia akan mengatakan, kenapa tidak diam? Antum menangis, mereka akan mengatakan, kenapa tidak tersenyum? Antum kemudian senyum, apa kata manusia? Dia sedang ria katanya. Antum pula abasta, berwajah masam, apa kata orang? Tuh kan tahu tabiatnya memang dia jelek. Antum diam, apa kata orang? Orang itu sedikit kali ngomongnya.
Antum banyak bicara, cerewet kali orang. Kan dikomentari, pasti dikomentari. Bahkan ada orang yang ingin supaya tidak komentar sama dia, dia sama sekali nggak mau keluar rumah. Kenapa nggak keluar rumah? Kalau saya keluar rumah nanti bergaul nggak enak dengan ucapan orang nanti. Dikiranya antum masuk rumah, ngunci rumah, nggak pernah keluar rumah orang nggak bicara. Salah. Yang ada orang bicara tentang antum kan? Ngapain itu kok dikunci? Jangan ini stres pula dia katanya. Nah, dibilang stres. Padahal dia ngindari kan, ngindari orang, dibilang stres. Akhirnya kan dibilang stres. Kalau gitu saya harus bergaul dengan manusia. Setiap hari dia sapa orang. Apa kata orang? Kepo kali kau katanya. Dibilang kepo coba kan. Jadi serba salah. Manusia itu dalam kondisi apapun pasti penciptaan manusia ya sudahlah. Itu memang sudah kudratnya manusia. La salamata minan nas. Manusia itu tidak akan selamat dari manusia yang lainnya. Jangankan kita, yang menciptakan kita siapa? Allah. Allah selamat? Tidak. Allah aja dicela sama orang-orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Innallaha faqir wa nahnul aghniya. Allah itu miskin, kami kaya katanya. Itu Yahudi itu. Mereka mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Allah saja kena sasaran. Dia punya anak katanya. Kalau Allah saja dicaci maki, lu kita makhluknya ya sudahlah. Allah aja kena apalagi kita. Makanya Nabi Musa alaihi salam ya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam dia mengadu satu hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan, "Ya Rabb," kata Nabi Musa, "orang itu mencaci maki aku, bisa enggak kau berhentikan lisannya?" katanya. Maka kata Allah mengatakan, "Ya Musa, jangan engkau, aku aja kena," katanya. Kenapa kau sibuk? Katanya, aku aja kena katanya kan. Jadi kalau sekelas Allah saja, sekelas para nabi, sekelas Maryam dituduh berzina, sekelas Isa dituduh berzina, sekelas Rasul dikatakan gila tukang tenun, apalagi kita kan itu. Itulah. Maka manusia tidak mungkin selamat dari ucapan manusia yang lainnya, dan manusia tidak mungkin selamat dari perbuatan manusia yang lainnya. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. La radda liqada'illahi wa qadari. Manusia tidak mungkin lepas dari takdir Allah. Maka berjalanlah di atas takdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya apa? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya begini, kenapa kita harus percaya dan yakin bahwa kita ini berjalan di atas takdir, ikhwan? Karena salah satu faedah beriman kepada takdir itu, kita tidak akan terlampau bahagia ketika datang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan tidak pula terlampau sedih ketika nikmat itu lepas dari badan kita. Kenapa? Semua sudah takdir. Antum kaya nggak jadi sombong, dah takdir. Antum miskin tak jadi sedih, dah takdir. Selesai kan itu. Semua takdir. Antum sehat, alhamdulillah sudah takdir. Antum sakit, memang sudah takdir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan hari yang sakit. Mau diapakan lagi? Ya. Jadi semua kalau berjalan di atas takdir itu senang, ikhwan. Tenang hatinya gitu kan. Tidak ada rungsep-rungsepnya itu, tidak ada sombong-sombongnya.
Karena biasanya orang yang tidak yakin dengan takdir itulah jadi sombong. Kalau dia kaya, seolah-olah Allah yang sudah memuliakan dirinya. Kalau dia susah, seolah-olah Allah pula yang menghinakan dirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat semua di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bercita-cita ingin mati di peperangan kan. Sampai dia bercerita 100 lebih peperangan aku ikuti, tidak ada satu pun dari kepala sampai kaki kecuali ada bekas panahan, ada bekas tombakan, ada bekas pedang, kata Khalid bin Walid. Tiba-tiba dia mengatakan, ha'amutu ala firash, kenapa aku mati di atas kasur, katanya. Khalid bin Walid, coba bayangkan, dia bercita-cita mati dalam peperangan, tapi Allah tidak kabulkan kan, karena takdirnya bukan di situ. Secara logika Khalid itu harus mati dalam peperangan karena dia pernah mengalami peperangan yang besar sekali melawan Romawi. Tentaranya sedikit, Romawi banyak kan, gak mati juga dari situ. Ya karena sudah takdir. Matinya pula di kasur. Sampai kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya Khalid, mau gak aku kasih rahasia kenapa kau harus mati di atas kasur, katanya. Ini Abdullah ibn Abbas ingin menghibur Khalid. Kata Khalid, tidak tahu, karena engkau itu pedang Allah, wahai Khalid. Pedang Allah tidak boleh retak di peperangan. Pedang Allah tidak boleh pecah di peperangan. Pedang Allah tidak boleh patah di peperangan. Makanya Allah tidak izinkan kau mati di peperangan, supaya pedang Allah tetap utuh. Makanya Allah kasih kau mati di atas pewaringan, katanya. Lihat ya. Makanya kan kita lihat nih, ada orang yang kerja bangunan tuh, mungkin 2-3 lantai, jatuh dia gebuk, masih hidup, masih bisa jalan dia. Rupanya jatuh pula ke kasur. Siapa yang mentakdirkan dia masih hidup? Allah kan. Tapi nggak ngapa-ngapain orang itu, dia tengkurap saja dikerok, mati. Kok dikerok mati ini? Tenangin duduk mungkin kan itu. Sudah takdirnya dia mati di situ kan. Jadi kadang-kadang kita harus paham bahwa semua itu berjalan di atas takdir. Rizki kita, bahagia kita, semua sudah ditulis. Itu tidak lepas daripada takdir. Makanya yang keempat, la radda liqada'illahi wa qadari. Tidak mungkin orang itu bisa melepaskan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, la najata wala syafa'ata fil mauti. Orang itu tidak mungkin selamat dari kematian. Pasti satu hari akan mati. Yang kedua, orang itu tidak bisa meminta syafaat saat kematian. Minta diundurkan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tunggulah, jangan dicabut dulu, saya belum wasiat. Tidak bisa. Kalau waktunya mati ya mati. Ya. Itulah yang Allah mengatakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju, pas waktunya tuh. Ingat kisah Nabi Sulaiman. Kisah ini terdapat dalam tafsir Jalalain, tapi ya sebenarnya melemahkannya karena ini termasuk kisah Israiliyat, tapi kita ambil ibrahnya saja. Jadi Nabi Sulaiman ini lagi bincang dengan perdana menterinya di sebuah ruangan, ya lagi bincang-bincang. Tahu-tahu pintu pula diketuk. Tiba-tiba Sulaiman membuka pintu itu. Rupanya yang datang itu orang yang menyeramkan. Matanya tajam, menakutkan wajahnya, dan melotot kepada perdana menteri. Entah apa yang diomongkan Nabi Sulaiman dengan orang itu, tapi perdana menteri yang diajak ngobrol sama Sulaiman itu ketakutan itu. Kenapa dia mandang tajam sama aku ya? Udah serem lagi katanya. Akhirnya ketika orang itu sudah pergi, kata perdana menteri, wahai Nabi Allah, siapa orang yang di pintu itu? Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat maut katanya. Dia lagi cari korban tuh katanya. Jadi dia perasan, jangan-jangan saya pula katanya. Kenapa? Karena dia mandang ke saya tadi kan gitu ya kan. Tapi kemudian dia mengatakan, ya Nabi Allah, tolong, saya sudah firasat gak bagus tuh. Jangan-jangan yang dimaksud malaikat maut itu saya. Tolong terbangkan dengan kekuatan dan mukjizatmu wahai Sulaiman, pindah tugas aku dari sini. Kata Nabi Sulaiman, kemana pindah tugas? Terserahlah.
Kata Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kutugaskan kau di Urdun, katanya. Akhirnya diterbangkan. Nabi Sulaiman kan naik awan di sorong angin sebentar aja lah kan begitu. Sampai pula di Urdun. Sebelum dia turun, rupanya malaikat maut sudah di situ. Ya. Jadi Sulaiman heran dan mengatakan, kenapa kau di sini? Iya, aku baru diperintah. Kata Allah suruh nyabut nyawa orang. Orangnya di sini, tapi tak ada orangnya di sini, katanya. Rupanya orang yang dibawa Sulaiman itu, oh ini orangnya kan itu. Matilah dia kan itu. Inilah apabila datang ajalnya tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dimundurkan. Padahal orang ini mau lari dari kematian kan, tapi dijemput dengan kematian. Itulah dengan istilah apa? Al-hadaru la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian, maka dia jatuh ke takdir kematian. Mau kemana larinya? Makanya kisah tentang Nabi Hazkiel yang ketika Bani Israel terkena taun, akhirnya ribuan orang meninggal, maka yang selamat ini kemudian menghindar dari desa yang kena taun itu. Ketika mereka kemudian turun ke lembah, rupanya malaikat maut sudah di lembah. Rupanya tidak mati karena taun, mati pula karena malaikat maut di situ. Begitulah kematian. Kematian itu satu, ikhwan, yang menjadikan banyak itu sebabnya. Kematian itu sama saja, satu. Yang banyak itu sebabnya. Sebabnya karena kecelakaan mati, sebabnya karena jatuh mati, sebabnya karena kelanggar mati, sebabnya karena sakit mati. Sebabnya yang banyak itu, mati itu cuma satu, ya mati kan itu ya. Cuma sebab yang banyak. Makanya kenapa ikhwatu fi muliakan Allah Azza wa Jalla, kematian itu sesuatu yang menjadi kepastian bagi seorang mukmin. Karena apa? La najata wala salamata minal maut. Orang tidak mungkin selamat dan tidak ada syafaat saat kematian. Terlebih kalau seandainya nyawa sudah ditenggorokan, Allah katakan apa? Hatta idza balagatil khulqum. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa mengembalikan nyawa itu ke dalam badannya? Tidak ada yang bisa. Ya, wakila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan? Enggak ada. Ya, pasti dia akan mati. Inilah 5 perkara yang merupakan ketentuan Allah. Pertama tadi apa? Tidak akan meleset soal rizki, la hilata fir rizki. Yang kedua, la rahata fid dunya. Tidak mungkin orang selama di dunia dia akan istirahat. Pasti dia akan banyak ujian. Yang kedua, la salamata minan nas. Manusia tidak mungkin selamat dari manusia yang lainnya, baik perbuatannya ataupun ucapannya. Yang keempat, wala rada liqada'illahi wa qadari. Manusia tidak selamat dari takdir Allah. Orang itu pasti berjalan di atas takdirnya. Dan yang terakhir, la najata wala syafa'ata minal maut. Orang tidak mungkin selamat dan tidak ada syafaat dalam kematian. Inilah 5 perkara yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.